Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. And in this video, saya akan bahas soal untuk penalaran matematika ya yang di-share oleh BP3 untuk sebagai persiapan SNMPTN 2023 yang terdiri dari 10 soal ya. Oke, jadi untuk nanti soal penalaran matematika yang lainnya mungkin akan saya susul aja ya setelah pembahasan yang 10 soal ini. So kita langsung lanjut ke yang nomor pertama. Nah, ternyata dari teks ini itu untuk nomor 1 sampai nomor 4 dan katanya dalam satu kelas nih bla 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 bla. Terus katanya jika sebelum remedial. Oke. Sebenarnya dari informasi yang di sini ya, ini saling keterkaitan ya dari 1 sampai 4, terkecuali kalau emang ada kata-kata tersendiri ya. Jadi katanya dari total 28 siswa, dari 28 peserta didik gitu ya. Ternyata dari 28 orang dideskripsikan sebagai 12 yang laki-laki dan 16 yang perempuan. Terus dikasih tahu bahwa rata-rata ulangan yang 28 orang ini alias X bar totalnya itu adalah 80. Terus kemudian setelah melihat hasil tersebut memberi kesempatan 4 murid yang nilainya masing-masing segini untuk melakukan remedial. Nah, ternyata dari 28 orang ini ada yang remedial, ada yang enggak. Nah, kan gitu ya intinya. Jadi dari 28 orang ini ternyata mungkin ini informasi terpisah lagi aja. Dari 28 orang ini ternyata ada 24 orang yang lulus atau tanpa remedial ya, TR, atau begini juga boleh. Nah, tinggal pakai simbol yang bebas ya, bagaimana kalau emang mau pakai simbol. Terus 4 orangnya itu remedial. Nah, dengan nilai seperti ini. Terus ternyata setelah ini ternyata rata-rata nilai remedial ya, nilai rata-rata peserta remedial itu naik 7 poin. Ya, yang dimana kan berarti dari yang 4 yang remedial ini kita nggak tahu nilainya berapa sebelumnya. Tapi yang sebelum ya, ini sebelum atau before, ini after. Katanya rata-ratanya naik 7. Kalau ini rata-ratanya tuh masih ngikutin yang sebelum remedial. Ya sudah, berarti kita cek dulu apakah semua soal pakai informasi semua yang langsung seperti ini. Kita cek dulu. Untuk soal nomor 1, katanya jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, maka nilai ulangan rata-rata nilai ulangan murid perempuan itu berapa sih? Oke, berarti selain informasi yang ada di sini, nomor 1 kita punya informasi khusus bahwa X bar yang punya P ini adalah 78. Yang laki-laki ya, sorry, adalah 78. Tinggal yang perempuannya itu berapa sih? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya banyak pendekatan ya. Cuman yang saya biasa pakai itu 2. Yang pendekatan pertama adalah logikanya seperti ini. Kalau misalnya, kalau nomor 1 ini pakai pendekatan secara logik ya sebenarnya. Jadi logik umumnya kurang lebih seperti ini. Misalkan dalam sebuah kelas itu ada laki-laki dan ada perempuan. Dan logika dari sini otomatis kan kalau misalnya namanya nilai ya, kita bahas nilai, kita nggak usah bahas rata-rata deh, kita nggak usah bahas yang itu. Kalau misalnya kita bahas terkait dengan nilai, boleh dong kalau misalnya kita bilang jumlah total itu atau jumlah nilai yang laki-laki itu ditambah dengan jumlah nilai yang perempuan itu sama pasti adalah jumlah total nilai kelasnya. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya nanti ada rumusnya baru itu berdasarkan konsep seperti ini. Nah, dari rumus yang kan kalau rata-rata atau X bar itu sama dengan jumlah atau J dibagi dengan banyak. Sehingga untuk menghitung jumlah
otomatis kita kita otak-atik jadinya adalah rata-rata dikalikan dengan banyaknya. Ya udah, kalau banyak ini disimbolkan dengan N dan kalau jumlah ini dengan J, berarti jumlah laki-laki atau jumlah nilai laki-laki adalah rata-rata punya laki-laki dikalikan dengan banyaknya laki-laki ditambahkan dengan jumlahnya atau rata-rata perempuan dikalikan dengan banyaknya perempuan, maka ini akan sama dengan X bar total dikalikan dengan N total. Yaudah, kita masukkan 78 dikali dengan NL-nya adalah 12 ditambah dengan X bar P dikalikan dengan 16 sama dengan 80 dikalikan dengan yang namanya 28. Ya sudah, tinggal kita hitung saja. Nah, 78 kali 12 adalah 936 ya. Ditambahkan dengan 16 XP sama dengan 80 kali 28 berarti harusnya 2060 ya harusnya ya. 80 kali 28 2240, sorry. Ya, 2240. Berarti 16 kali X bar P sama dengan 2240 dikurang dengan 936 ya. 2240 adalah ini jadinya 1304. Berarti X bar P nya berarti ini langsung kita, atau saya tulis gini aja ya. Ini saya tulis yaitu adalah dikurang dengan 936. Kemudian ini saya bagi dengan 16. Jadi biar nanti nggak bingung dapat dari mana ya. Walaupun secara aljabar sih harusnya aman ya. Saya pikir harusnya bisa, udah bisa. 81,5. So jawaban nomor 1 adalah yang C. Nah, tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua, jadi sebenarnya kan gini. Kalau kita lihat dari formula yang ada di sini sebenarnya kan berarti gini ya. Misalnya kita anggap adalah ini kita bagi menjadi 2. Nah, mungkin istilahnya beda ya. Ini adalah jumlah gabungan deh bahasanya ya. Jadi dari rumus yang ini, kalau misalnya kita mau mencari yang namanya XT atau X bar T ya, berarti kan sama-sama dibagi NT tuh, ya kan? Berarti X bar L dikalikan dengan NL ditambahkan dengan X bar P dikalikan dengan NP per N total sama dengan apa? X bar T. Makanya ada istilah rumus seperti ini. X gabungan ya, X bar total tuh X gabungan, X bar gabungan X bar 1 kali N1 ditambahkan dengan X bar 2 dikalikan dengan 2 N2 ditambah sampai seterusnya per N total. Berarti semuanya jumlahnya kita jumlahin, jumlah anggota masing-masing. Tambah bla bla bla. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan seperti ini, of course hasilnya akan sama seperti ini. Ya karena apa? Base dari rumusnya itu didapatkan dari logika seperti ini sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian mau pakai rumus seperti ini ya there's no problem. Kalau mau pakai rumus jadinya, ya saya kotakin aja. Nah, seperti ini, atau menggunakan logika dasarnya adalah kalau terkait dengan nilai yang bisa dipastikan bakal kita bisa langsung tambah atau logika yang pasti terjadi adalah jumlah nilai daripada 2 kubu atau lebih kalau digabungin pasti akan balik lagi ke totalnya. Ya, kecuali ada penambahan, pengurangan dan segala macam. Ya kalau misalnya ada penambahan, berarti bagaimana dengan jumlah totalnya? Ya pasti ikut nambah. Nah makanya mungkin kalau misalnya untuk soal kayak nomor 1 ini tuh dulu masih zamannya ada UN untuk SMP paling sering banget keluar. Nah tapi ada beberapa yang mengajarkan langsung rumus seperti ini. Ada juga yang mengajarkan menggunakan metode seperti ini. Cuman yang sering banget saya lihat itu adalah yang bawah. Ya, karena ini kan ada rumus lah jatuhnya. Padahal sebenarnya nggak wajib menggunakan rumus, kita menggunakan logika dan konsep dasar atau rumus dasar daripada rata-rata. Seperti itu, ya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Ya, jadi jawabannya C. Nah, berarti
Kalau misalnya kita nomor satu ini saya hapus dulu ya. Cuman yang pasti berarti dari informasi nomor satu ini kita bisa melengkapkan informasi untuk yang di sininya. X bar L-nya itu adalah 78, terus X bar P-nya itu adalah 81,5 ya. Oke, so kita hapus. Nah, kalau misalnya emang mau ngerjainnya terpisah atau segala macam ya pasti harus dibikin seperti ini. Daripada nanti saya undo lagi ya kan, ya mendingan saya tulis seperti ini aja. Nah, oke. So, kita lanjut ke nomor 2-nya. Nomor 2-nya ini katanya rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan yang ikut remedial. Berarti dari 28 orang ini ya, yang tanpa remedial alias nggak remedial yang 24 orang itu, kita punya informasi bahwa di sini X bar TR ya, saya tulisnya TR aja, tanpa remedial. Nah, katanya 83,5. Terus katanya di sini juga ada beberapa kondisi ya dengan nilai seperti ini. X bar SR sesudah remedial itu adalah belum tahu berapa ya, kita misalkan aja X bar aja. Terus setelah remedial alias ini kan yang remedial ini sebelum remedial, sesudah remedial saya kasih aksen aja. Berarti X barnya nambah 7, jatuhnya katanya begitu. Oke, katanya sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial. Oh, artinya berarti sebelum remedial yang mau ikut remedial ini rata-ratanya berapa sih? Oke. Jadi dari nomor 2 untuk yang pernyataan nomor 1 berarti X bar SR itu yang ditanya ya. X bar SR-nya adalah berapa? Langsunglah kita hitung, berarti 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66 dibagikan dengan 4. Berarti X bar SR-nya itu adalah berapa? Oke, ini 236 dibagikan dengan 4. Maka sebelum remedial ya nilai rata-rata nilainya adalah 59 bukan 60 ya. Jadi ini salah. Karena kecuali kalau emang misalkan si pembuat soalnya mau dia melakukan pembulatan ya baru 60. Kemudian setelah remedial rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Nah, ini berarti kan sama kayak tadi ya. Berarti kalau misalnya kita anggap yang tanpa remedial aja kan berarti jumlah TR alias jumlah SR aksen itu pasti adalah jumlah total yang baru. Jumlah total yang baru. Nah, berarti ini X bar TR dikalikan dengan NTR tambahkan dengan X bar SR aksen dikalikan dengan NSR sama dengan X bar total dikalikan dengan N total. X bar TR-nya adalah 83,5 dikalikan dengan yang tanpa remedial adalah 24 ditambah dengan XR aksen itu adalah 59. Berarti dari sini kita udah dapat informasi bahwa X bar SR aksen itu sama dengan 59 tambah 7. Karena katanya rata-rata katanya sih rata-rata setelah remedial naiknya 7 poin nih ya. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Ya, rata-ratanya naik 7 poin, jadinya 66. Nah, ini wajar ya. Kalau walaupun kita pakai definisi nilai muridnya satu-satu naik 7, tetap terhitung naik 7 poin. Ya, karena kan ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 dibagi dengan 4 sama aja kayak ditambah 7 kan jatuhnya. Karena naiknya sama semua, kecuali naiknya beda. Maka sebenarnya tuh kalau misalnya dalam statistik, kalau untuk ukuran penyebaran sama ukuran pemusatan, maka ukuran pemusatan tuh nanti ada sendiri ya. Kalau berubahnya bagaimana nanti datanya akan seperti apa ya. Oke, X bar SR aksen adalah 66 dikalikan dengan 4 ya berarti ya. Karena kan yang remedial 4. X bar totalnya dikalikan dengan 28. Nah, tinggal kita hitung 83,5
Ini saya ngitung pakai kalkulator aja yang apa-apa ya. 2004 2004 ditambahkan dengan 66 dikalikan dengan 4 adalah 264, sama dengan X bar total dikalikan dengan 28. Berarti 28 kali X bar total itu sama dengan berarti 66 kali 4 264 ditambahkan dengan 2004, jadinya 2268. Lalu ini sama-sama kita bagi 28, atau X bar totalnya langsung dibagi 28 nih. 2268 dibagikan dengan 28 itu hasilnya adalah 81. Berarti pernyataan 2 itu benar ya, satunya salah. Kemudian jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial. Jadi yang kita bahas adalah yang remedialnya aja nih. Jangkauannya bener nggak sih 15? Nah, untuk jangkauan sendiri itu sama dengan X max dikurangkan dengan X min ya. Data terbesar dikurangkan data terkecil. Jadinya 66 dikurangkan 52, maka jawabannya adalah 14 ya, bukan 15. Oke. Berarti di sini cuma nomor 2 saja yang benar. Tapi kalau kita lihat dari pilihan gandanya, berarti ini akan ada pernyataan keempat dong. Benar nggak? Nah, berarti nomor 2 ini untuk jawabnya A, B, C, D, E ya tergantung sama pernyataan keempat. Tapi kalau kita lihat pilihan gandanya, karena ini jatuhnya tuh normal ya, 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar B, 2, 4 benar C, 4 aja yang benar D, 1, 2, 3 dan 4 benar alias benar semua itu adalah yang E. Maka ini kalau misalnya disuruh jawab ya pasti jawabannya adalah yang C. Kenapa? Kalau nomor 2 benar, 1 salah, otomatis jawabannya C. Karena cuma 2 dan 4 yang benar, ya. Nah, tapi di sini saya mau ngasih info dulu ya sebelum lanjut ke soal nomor 3. Jadi intinya gini, kalau ada perubahan data, kalau misalnya oke deh, katanya mungkin ini bilangnya nilai daripada masing-masing murid yang ikut remedial itu naiknya 7 alias naik 7 poin. Apakah kalau kayak gitu nilai rata-ratanya juga setara dengan naik 7 poin? Nah, jadi ukuran statistik ya, ukuran statistik itu ada kebagi jadi 2, pemusatan dan penyebaran. Nah, kalau yang pemusatan ya, kalau pemusatan itu ada hubungannya dengan yang namanya rata-rata, median, modus. Kalau yang penyebaran itu kayak jangkauan, simpangan baku atau standar deviasi, sama ragam ataupun varians, atau simpangan rata-rata juga boleh. Nah, jadi kalau misalkan datanya dirubah, nah jadi ukuran pemusatan ini akan berubah jika, jadi ini ya, berubah jika ditambah, dikurang, dikali maupun dibagi. Tapi kalau untuk ukuran penyebaran itu hanya akan berubah atau berubah jika dikali maupun dibagi saja. Nah, kita buktikan kalau misalnya benar nggak sih kalau jangkauannya kita anggap ini bukan rata-rata setelah naik 7 deh ya, naik 7. Jadinya berarti kalau misalnya 52 56 62 66, kalau misalnya kita bikin ini jadinya plus 7, jadinya berarti 59 63 69, terus berarti ini jadinya adalah 73. Coba kita cek. Jangkauannya berarti 73 dikurangkan 59. Maka jawabannya adalah 14. Nah, sebelum ditambahkan alias yang masih sebelum remedial dan sesudah remedial, tetap aja tuh jangkauannya sama-sama 14. Tapi kalau misalnya kayak gini, rata-ratanya berubah nggak? Ya berubah ya. Nah, misalnya nih, sebelum ini berubah kalau kita hitung ini X barnya sebelum remedial ya. Tadi itu jawabannya kalau nggak salah sebelum remedial itu 59. Nah, kalau misalnya kalian cek ini, kan kalau berdasarkan teorinya berarti X
X bar XR aksen alias setelah remedial, itu berarti tambah 7. 59 tambah 7 itu adalah 66. Dan kalau kalian cek ya kan, X bar XR aksen itu bener kan 66? Betul. Kita cek aja nih. 59 tambah 63 tambah 69 tambah 73 kalau dibagi dengan 4 jawabannya adalah 66. Nih ya, di atas itu ada ya keterangannya. Tadi kalau dijumlahin hasilnya 264, kalau dibagi 4 hasilnya 66. So berarti teorinya terbukti ya. Jadi kalau walaupun misalnya ini dianggap nilai satuannya yang naik, tetap aja terhitung nilai rata-ratanya juga naik 7 ya. Oke, so kita hapus dulu ya untuk soal nomor 1 dan 2 nya. Dan untuk nomor 3 dan nomor 4 ini kalau nggak salah nggak ada hubungannya sama nilai lagi ya. Tapi informasi yang kayak jumlah muridnya sesuai. Nah katanya nih dari nomor 3 ini akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Oke, jadi intinya dari 28 murid ini diambil 5 murid. Nah ditanya apakah benar atau salah kalau misalnya pernyataannya banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4, 3, 6, 8. Nah berarti ini kan bahas terkait dengan peluang ya, dimana sebelum belajar peluang itu terkait dengan banyaknya cara untuk menyusun. Bisa antara kalau enggak kita pakai cara pencacahan yang kotak-kotak ya, terus kalau enggak pakai permutasi, atau sebenarnya mungkin di sebelumnya ini bisa pakai diagram ini pencacahan atau diagram pohon ya, diagram pohon, terus habis itu permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Nah berarti kalau misalnya ditanyakan kira-kira pakai yang mana sih? Nah karena berhubung, nah gini, untuk permutasi itu sama pencacahan itu bisa kita miripkan atau misalnya bisa kita hubungkan. Karena juga kalau misalnya kita mau menghitung permutasi seperti kayak banyaknya susunan anggota yang spesifik, itu bisa kita menggunakan kaidah pencacahan juga sebenarnya. Ya logikanya kan dari situ. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat ternyata di sini kan nggak dibahas pengurus inti kelasnya bagaimana. 5 muridnya itu apakah dispesifikkan jabatannya apa? Enggak kan? Nah, so berarti kasus ini merupakan kasus kombinasi. Bukan permutasi ya. Nah, jadi di sini kan cuman intinya saya mau ngambil 5 murid buat pengurus inti. Saya nggak peduli atau saya nggak ngurusin dulu kira-kira ini saya taruh jadi apa dan apa. Tapi intinya saya mau ngambil 5 murid aja dulu gitu. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak nih cara saya ngambil muridnya ini, 5 murid ini dari 28 murid yang tersedia, tapi semuanya harus perempuan. Ya udah, untuk yang pertama ini ya, untuk yang pertama itu artinya kan berarti 16 perempuan terus diambil 5 perempuan. So berarti banyak caranya ya, berarti 16 kombinasi 5. Jadinya adalah 16 faktorial per 11 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Nah ini kan jadinya berarti kalau kita hitung 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial per 11 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka jawabannya adalah 4368 ya. Oke, ini kan jadi tinggal dicoret aja ya, 11 ini, terus mungkin ini bisa langsung habis ya kan. Terus juga ini ada nggak yang bisa langsung dicoret? Oh ya, ini coret 8 ya, ini jadi 2 tuh. Jadi tinggal hitung aja 14 kali 13 kali 12 kali 2 itu berapa. Hasilnya adalah 4368. Berarti untuk pernyataan nomor 1 ini bernilai benar ya, checklist di sini.
Biasanya nanti kalau emang pakai komputer berarti kemungkinan besar nanti ini ada pilihannya, tinggal di apa namanya, diklik aja benar atau salah. Oke, jadinya untuk yang ini benar. Kemudian yang kedua, banyaknya cara memilih sehingga oke. Berarti dari 12 laki-laki diambil 5 laki-laki. Jadinya berarti 12 kombinasi 5, jadinya 12 faktorial per 7 faktorial kali 5 faktorial. Jadinya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. So berarti ini tinggal coret ya kan. Terus ini coret sama yang ini. Terus 5 kali 2 nya coret sama 10. Berarti berapa tuh? Ya 980 ya berarti ya. Nah, oke, ini 980. Berarti banyaknya cara memilih ini adalah 495 adalah sesuatu yang salah. Nah, kalau untuk nomor 3 ya. Untuk nomor 3 nih berarti ditanyakan kalau 2 laki-laki bagaimana? Nah, dari 5 murid kalau misalnya 2 laki-laki pasti 3-nya perempuan. Jadi skenario yang untuk yang pernyataan nomor 3 itu berarti dari 12 laki-laki diambil 5 laki-laki dan 2 laki-laki dan kemudian dari 16 perempuan diambil 3 perempuan. So berarti karena berhubung harus terpenuhi dua-duanya, berarti kalimatnya jadi dan. Kalau kayak gitu berarti hitungnya dikali. Berarti jadinya adalah 12 kombinasi 2 dikalikan dengan 16 kombinasi 3. Ya sudah, berarti 12 faktorial per 10 faktorial kali 2 faktorial dikalikan dengan 16 faktorial per 13 faktorial kali 3 faktorial. Sehingga berarti jadinya 12 kali 11 kali 10 faktorial per 2 kali 10 faktorial kali 2 dikalikan dengan 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial per 13 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kan ini coret ya kan. Terus ini juga coret, ini juga coret. Kemudian nah ini kan 6 kali 2 jadinya 12. Nah tinggal kita hitung saja nih, berapa nih, 16 kali 15 kali 14 itu adalah kali 11 ya. 16 kali 15 kali 14 kali 11 adalah 36960 ya. Jadi jawabannya adalah 36960. Maka pernyataan ketiga bernilai benar ya. Oke, so itu untuk nomor 3, benar salah benar. Oke, so kita hapus untuk nomor 3-nya. Kita coba cek dulu ya untuk soal nomor 4-nya. Oke, so nomor 3-nya kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita sudah punya informasi. Katanya 5 murid ditanya peluang kalau misalnya 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus. Berarti kalau misalnya kasusnya kayak gini kan berarti untuk menghitung peluang totalnya kan berarti peluangnya antara 1 laki-laki 4 perempuan ditambah dengan peluang daripada 2 laki-laki dan 3 perempuan. Nah kalau untuk yang sebelah ini kan mungkin kita udah ketahuan ya bahwa banyaknya 12 laki-laki ya. Mungkin ini kita hapus terlebih dahulu ya yang sebelah kiri sini. Katanya kita sudah punya informasi yaitu adalah 12 12 kombinasi 2 16 kombinasi 3 itu hasilnya adalah 36960. Oke, so kita hapus saja dulu. Nah otomatis kan ini kalau kita menghitungkan berarti per total daripada semestanya. Tapi NS semestanya aja juga kita belum tahu ya. Nah berarti ini kan sama aja kalau misalnya kita mau hitung ya untuk si ininya peluangnya berarti N1L,4P alias banyaknya 1 laki-laki dan 4 perempuan ditambahkan dengan
2L,3P alias banyaknya 2 laki-laki dan 3 perempuan per NS-nya. Nah, sebenarnya sih kalau kita lihat nih mungkin angkanya gede banget pastinya. Karena kalau misalnya ini kan berarti satu laki-laki kan berarti 12 kombinasi 1 dikalikan dengan 5 kombinasi 4. Ditambah dengan 12 kombinasi 2 dikalikan dengan 16 kombinasi 3 per 28 kombinasi 5. Nah, ini nih yang cukup gede nih angkanya. Nah, mungkin ini kita pisah terlebih dahulu ya. Untuk 12 kombinasi 1 kali 5 kombinasi 4 itu berarti 12 faktorial per 11 faktorial kali dengan 1 faktorial sama dikalikan dengan 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial. Maka ini jadinya 60 ya. Nah, ini jadinya 60. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang 12 ini kan udah ya, udah dikasih tahu di soal sebelumnya 3, 6, 9, 60. Dan yang tinggal kita hitung alias yang belum kita hitung adalah 28 kombinasi 5. Nah, 28 kombinasi 5 berarti jadinya adalah 28 faktorial per 23 faktorial kali 5 faktorial. Jadinya 28 kali 27 kali 26 kali 25 kali 24 kali 23 per 23 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. So ini kita coret ya kan. Terus ada lagi nggak yang bisa kita coret? 6 kali 4 24. Oke, ini habis ya. 4 kali 6 24. Ini coret sini 1, ini 5. Tinggal kita hitung nih ya kan. Berapa sih 28 kali 27 ya kan? 28 kali 27 kali 27 dikali dengan 26 dikalikan dengan 5 adalah 98280. Atau mungkin kalau misalnya mau ngitung tambahnya dulu baru nanti dicoret-coret lagi ya silakan, gak ada masalah. Untuk perhitungan kalian bisa akalin sendiri. Jadi ini adalah 60 tambah 36960 dibagi dengan 98280, maka jawabannya nanti akan setara dengan yang namanya 70 per 117. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu ya untuk 1 sampai 4-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada teks untuk soal nomor 5 sampai dengan 7. Oke, untuk soal nomor 5-nya dimulai dari soal seperti ini. Katanya diketahui bahwa T-nya ini katanya gini ya, di soalnya ini dikasih tahu adalah sebuah persegi panjang ya alias kandang. Berbentuk persegi panjang dengan panjang AB. Oke. Jadi panjangnya ini adalah 12 meter. Terus kemudian lebarnya adalah 9 meter. Nah, kemudian kambing ini ditambatkan pada sebuah dinding AB. Nah, dengan tali yang panjangnya adalah T meter dan panjang tali ditambatkan pada pada dinding AB yang titik P-nya berjarak X dari titik sudut A. Ya, sesuai dengan gambar. Nah, katanya kalau misalnya T-nya ini bervariasi dari 0 sampai 6, ya pasti 0 nggak mungkin. Kalau 0 itu berarti alias nggak punya tali, nggak pakai tali. Maka daerah merumput si kambing ini akan maksimal dengan skenario X-nya bagaimana. Jadi inti dari soal ini dia nanya kalau misalnya ini di nilai T-nya ini bervariasi dari 0 sampai 6, kira-kira nih supaya biar luas yang diarsir ini maksimum, maka nilai X-nya nih harus berapa sih? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, berarti gimana ya kira-kira ngerjainnya? Nah, sebenarnya kalau memang mungkin kita terlalu terpaku sama gambar ini aja, ya, kita terpaku sama gambar seperti ini saja, of course nggak bakal ketemu jawabannya. Karena apa? Kalau misalnya emang ya, jadi kalau ini mungkin kita gambar terlebih dahulu ya, kurang lebih sketsa aja. Oke. Misalkan pusat lingkarannya kurang lebih di sini ya, karena ini udah jelas pasti ini T-nya adalah jari-jari lingkaran ya. Karena ini udah pasti
pusatnya ya, udah pasti pusatnya. Terus misalnya dengan panjang T atau panjang jari-jari, nah, maka dia mempunyai luas wilayah seperti ini. Atau mungkin ini saya bikin lingkarannya sendiri aja ya. Anggap aja deh, saya punya lingkaran kurang lebih seperti ini, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya anggap saja dengan T seperti ini, ya. Terus kemudian kalau misalnya kita perkecil lagi, misalnya kan T-nya dari 0 sampai 6, ya kan? Berarti kalau misalnya ini mungkin T-nya anggap aja 3 misalkan, ya udah ada sendiri nanti nilainya. Tapi kalau misalnya anggap aja kita perkecil dengan T-nya tidak 3, melainkan mungkin T-nya berapa kek. Nah, nanti akan ada kalanya bisa bervariasi dong jatuhnya. Jadi kurang lebih tuh nanti gambar lingkarannya tuh kurang lebih seperti ini. Makin lama makin kecil sampai ke sini. Kalau kita berpatokan terhadap P yang di sini aja. Tapi ingat, X ini bisa bervariasi juga. So, apakah pasti bakal P-nya ada di sebelah kiri begini? Nggak mungkin di tengah-tengah? Ya, betul sekali. Masih possible atau masih mungkin kalau gambarnya atau alias titik P-nya ini bisa bergeser. Karena toh juga kalau kita lihat ini X-nya tuh ada rentangnya sendiri. Ya. Kalau misalnya contoh ya, contoh. Kalau misalnya kita bikin AP-nya sama dengan 6 cm, otomatis PB-nya sama dengan 6 cm. Tapi begitu juga kalau misalnya AP-nya 2 cm, berarti PB-nya adalah berapa? Berapa cm? 10 cm. Yang penting dari A ke B ini harus 12 meter. Nah, artinya apa nih? Nah, artinya berarti si lingkarannya ini atau radiusnya ini bisa bervariasi. Yang pasti bisa kita pastikan adalah P-nya itu bervariasi. Start dari sini masih possible ya, setara dengan ini kan ada atau nggak usah ininya ya, langsung aja kan ini ukurannya 12 nih. Berarti ada beberapa posibilitas. Yang pertama adalah di sini dan paling pojok di sini ya. Jadi mungkin ini ganti warna aja. Nah, ini P yang orange juga masih possible. Nah, tapi kalau misalnya kita taruh ini, kita anggap lingkaran dan lingkarannya berarti kurang lebih T-nya kan bervariasi ya dari 0 sampai 6 ya. Nah, otomatis kan karena berhubung T-nya ini paling gede 6, dan berarti kalau supaya dia maksimum berarti paling gede dia 6 lah jatuhnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita anggap di sini, maka posibilitas untuk daerahnya paling paling kecil tuh ada di sini. Ya. Tapi karena berhubung T-nya ini kan bervariasi dari 0 sampai 6 ya. Kalau 0 of course dia paling mentok di sini, dan paling anggap aja dia paling gede dia sampai segini. Tapi kita bahas bukan nilai T-nya ya, melainkan nilai X-nya sendiri. Nah, kalau misalnya untuk X-nya sama dengan 0 alias mungkin anggap aja jatuhnya di pojokan ya, kurang lebih seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya di sini kan kita punya informasi berarti dari kan X itu diukur daripada titik sudut A. Berarti di sini X-nya sama dengan 12 dong. 12 meter. Maka posibilitasnya berarti akan membentuk seperempat lingkaran. Apakah ini kalau kita lihat nih, kalau kita bandingkan yang biru sama yang orange ini kan pasti sama ya, karena T-nya sama. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di atas ini, yang abu-abu ini, of course masih bakal gedean yang ini, ya kan? Nah, tapi semua akan berubah ketika apa? Misalkan P-nya saya geser di sini dan membentuk setengah lingkaran. Gitu, ya. Begitu juga sampai anggap aja deh paling ujungnya kurang lebih di sini nih. Ya, paling mentoknya di sini. Berarti kalau misalnya ini kurang anggap aja, berarti kan boleh aja ya. Kalau misalnya dengan kan nggak harus sampai dari ujung ke sini. Bisa aja cuman T-nya tuh sampai sini doang nih. Nah,
Berarti bisa kita simpulkan bahwa apa? Ya, kita simpulkan bahwa daerah merumput kambing maksimal akan terjadi ketika luas rumputnya ini sama dengan luas setengah lingkaran. Nah, tapi karena berhubung variasi setengah lingkaran ini banyak, ya kan? Maka kalau misalnya P-nya ini kita anggap deh P yang biru ya. Kalau P yang biru berarti dari sini sampai ke sini ya, itu akan setara dengan jari-jarinya, yaitu adalah T. Terus dari sini ke sini itu adalah 12 kurang T. Nah, terus kalau misalnya saya bikin lagi, misalkan ada sebuah P di sini yang dimana P-nya itu adalah membentuk setengah lingkaran dan sampai pojoknya adalah sampai ke yang titik P di sebelah kanan ini alias titik B gitu ya. Maka ini kan pasti juga punya T, dan otomatis kalau kayak kasusnya kayak gitu berarti ini adalah T kurang 12, sedangkan dari sini ke sini adalah besarnya adalah T. So, dapat disimpulkan variabel X-nya kan, X-nya itu adalah bagian yang ini ya. Variabel X-nya itu kan adalah yang di bagian sini nih. Berarti untuk membentuk setengah lingkaran ya, nggak mungkin lebih dari pada setengah lingkaran ya. Pasti mentoknya setengah lingkaran. Maka nilai X-nya itu bervariasi antara dengan T sampai T dikurangkan dengan 12. Maka jawabannya untuk soal nomor 5 adalah yang E. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. So, kita hapus untuk soal nomor 5-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke, nomor 6 nih masih terkait dengan data yang di sini ya. Oke, sorry. Misalkan AP sama dengan X itu sama dengan 3. Oke. Berarti kalau misalnya kita reproduce ulang gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kemudian katanya P-nya ini dari sini ke sini adalah 3 cm, 3 meter. Terus berarti dari sini ke berarti di atas saja ya. Ini ke sini 3 meter. Kemudian dari sini ke sini adalah 9 meter. Kemudian dengan nilai T lebih kecil sama dengan 9. Berarti paling mentok ya, paling mentok kurang lebih dimulai sampai sini. Cuman kalau ini gambar reproduce-nya nggak bagus, sebenarnya agak nggak masuk akal sebenarnya gambarnya. Karena apa? Karena kalau 12:9 of course ukurannya sebenarnya nggak begini, melainkan mungkin lebih pendek lagi harusnya, karena proporsinya harusnya kan 12:9 itu kan 3:4 ya. Berarti kalau misalnya kita bikin 3 satuan 4 satuan, ininya 3 satuan. Coba kita cek dulu. 1 2 3 1 berarti kita dulu ya. 1 2 3 4. Nah, kurang lebih sampai sinilah mentok ya. Sampai sini. Atau pakai garis biasa aja deh. Set. Nah, kurang lebih segini. Ini 12 kali 9 ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini satu ini adalah sorry. Ini harusnya berarti ya ini 3 meter, 3 meter, 3 meter jadi 12 meter ya. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa P-nya ini pasti bakal letak di sini ya. Dengan rincian di sini adalah 3 meter, dari sini ke sini adalah 9 meter. Nah, kalau kayak gini berarti paling possible karena T-nya ini bisa sampai 9, make sense ya. Nah, berarti paling mentok itu kalau kita gambar kurang lebih daerah arsirannya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, ini kita anggap ini adalah bentuk 1/4 lingkaran lebih. Kalau misalnya T-nya sama dengan 9, jatuhnya gambar untuk arsiran kambing satu tuh begini. Set. Terus abis itu di sini ada begini. Tapi kalau misalnya T-nya sama dengan 3, ya kalau T-nya sama dengan 3 ya kurang lebih seperti ini. Ya. Atau mungkin saya rubah dengan warna yang lain aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya ini T sama dengan 3. Gambarnya kurang lebih dia akan setengah lingkaran. Nah, berarti
Kan ditanya kambing kedua ditempatkan pada kandang yang satu kandang tapi di titik Q, yang dimana titik Q-nya nih di BC. Nah, jika kedua kambing tidak bertemu dan berebut rumput, jika BQ adalah 6, berarti kan kalau kita ikutin berarti ini ke sini, berarti BQ-nya tuh jatuhnya ada di bagian sini. Ya, ada di bagian sini nih Q-nya. Dengan deskripsi dari sini ke sini adalah 6 meter, terus kemudian dari sini ke sini adalah 3 meter. Dan karena berhubung ditanya panjang tali T-nya ini tidak boleh lebih daripada berapa. Nah, namanya kalau nggak boleh bertemu berarti minimal dempetan aja atau kurang lah ya jatuhnya tuh. Berarti makanya tidak boleh harus sama dengan panjang. Sebenarnya ini gini ya. Kalau misalnya oke, kita berpikir kurang lebih gambarnya seperti ini. Maka sebenarnya bisa kita tarik garis lurus ke sini. Kan gini ya. Terus untuk berarti kan ini T yang paling gede ya. Ini T yang punya si kambing satu dari sini ke sini adalah T. Berarti dari sini ke sini itulah yang ditanya sebenarnya. Jadi kalau kita anggap ini T2-nya berapa sih tali keduanya? Ya udah, berarti bisa kita bilang bahwa T1 tambah T2 sama dengan panjang P ke Q. Ya, karena minimal kalau misalnya supaya biar nggak ketemu, kita harus cari dulu dong kira-kira ketemu di mana jaraknya. Nah, berarti maka ketemunya nanti akan ada berbentuk dia setengah lingkaran atau mungkin seperempat lingkaran, bagaimanapun caranya juga kita nggak tahu apakah dia berbentuk setengah lingkaran atau mungkin seperempat lingkaran lebih. Yang penting intinya kalau dia mau ketemu ya berarti ini ditambahkan dengan ini harus dengan panjang atau jarak daripada dia titik ininya, titik titik ikatnya ya. T ditambahkan dengan T2 sama dengan PQ. Itu kan kalau kita PQ kita hitung kan membentuk yang namanya segitiga siku-siku, yang dimana segitiga siku-sikunya dari sini ke sini panjangnya adalah 9 dan dari ke sini panjangnya adalah 6. Ya sudah, berarti PQ sama dengan akar kuadrat daripada 6 kuadrat tambah 9 kuadrat. Berarti PQ-nya sama dengan akar kuadrat daripada 36 tambah 81. Berarti PQ-nya sama dengan akar kuadrat daripada 117. Berarti ini 117 nih. Berarti T2-nya paling mentok itu akar 117 dikurangkan dengan T. Jadi kalau misalnya T-nya 9, berarti ya T2-nya harus kurang atau tidak boleh lebih daripada akar 117 dikurangkan dengan 9. Maka ya jawabannya adalah yang B ya untuk soal nomor 6. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 7. Oke ya. Jadi untuk soal nomor 7 tuh misalkan tali kambing pertama ditambahkan di titik A. Nah, dan tali kambing kedua di titik C. Dengan panjang tali pertama T-nya adalah 6 sampai 9. Berarti kurang lebih sebenarnya kurang lebih seperti inilah ya. Oke. Berarti ini adalah titik P-nya. 1 2 3 4. Oke, 1 2 3. Oke ya, anggap aja sama kurang lebih. Dan katanya panjang tali yang pertama alias yang untuk kambing yang pertama itu bervariasi daripada 6 sampai 9. Berarti posibilitas untuk P yang pertama di sini ya sampai dengan yang namanya yang di biru sini. Atau mungkin biru tua aja biar beda ya. Nah, berarti kalau misalnya P-nya 6, maka paling possible karena berhubung ini di pojok pasti berbentuk seperempat lingkaran. Dengan arsiran atau kurang lebih areanya sampai di sini nih. Tapi kalau untuk yang P berarti kurang lebih dari ujung sampai ke ujung sini. Nah, terus kemudian katanya jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal sehingga kedua kambing tidak bertemu, maka jumlah daerah rumput
kambing kedua akan mencapai nilai minimum untuk T sama dengan berapa nih? Oke, jadi luas daerah merumput ya, luas rumputnya itu adalah luas rumput adalah luas minimum. Katanya dia maunya yang minimum ya. Luas daerah merumput kedua kambing akan mencapai nilai minimum ketika T-nya sama dengan berapa. Nah, karena berhubung nggak ketemu ya kan, berarti kan gini. Ketika Q-nya nih wait dulu. Nah, berarti Q-nya kan di titik C di sini ya, di ujung sini nih. Nah, berarti kalau misalnya Q-nya di sini dan berarti paling mentok dia 9, berarti ya otomatis dia mungkin bakal ketemu kurang lebih seperti ini deh misalkan. Nah, misalkan kurang lebih seperti ini. Kurang lebih misalkan. Nah, berarti kalau misalnya ini ketemu, otomatis kan harusnya nih ketemunya di bagian sini ya. Nah, kalau kita tarik nih dari sini ke sini, tuh ya, dari P ke Q, berarti supaya dia biar nggak ketemu sama kayak tadi, berarti di sini misalkan kita punya T1 dan ini punya T2, berarti T1 tambah T2 ini sama dengan PQ. Karena berhubung ini 12 ini 9, berarti T1 tambah T2 ini haruslah berapa? Ya, cari dulu PQ-nya berapa. Akar kuadrat daripada 12 kuadrat tambah 9 kuadrat, maka nilai PQ-nya ini adalah 15 ya. Kalau mau pakai triple Pythagoras juga boleh. Nah, berarti kira-kira nih dengan T1 tambah T2 sama dengan 15, dan dimana untuk mencari luas rumputnya ini kan berarti 1/4 pi R1 kuadrat tambah 1/4 pi R2 kuadrat. Nah, berarti 1/4. Nah, ini ada beberapa pendekatan sebenarnya. Kalau misalnya kita mau pakai yang namanya pendekatan turunan, itu boleh, karena masih possible ya. Karena kan ini R1 tambah R2 sama dengan 15, yang nanti kalimatnya akan berubah menjadi R1 sama dengan 15 kurang R2, atau R2 sama dengan 15 kurang R1. Nah, tapi kalau misalnya kita ikutin pakai kan berarti intinya kan, karena berhubung ini kan pilihan ganda juga kan, berarti kan mikirnya, oh berarti selama R1 tambah R2 nya 15, kita bisa dong nyoba-nyoba. Nah, kan kurang lebih seperti itu. Tapi nyobanya juga masuk akal dikit gitu ya misalkan. Berarti kan ini R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Nah, berarti kan gini, T-nya kan 6 sampai 9 dan sesuai ya, 6 sampai 9 juga. Nah, berarti kalau kita perhatikan untuk mencari luas rumput ini kan adalah di faktor ada pengaruh antara 1/4 kali pi sama ini. Tapi karena berhubung toh juga si 1/4 pi ini kan cuman angka konstan ya, nggak berubah-berubah kalau R-nya kita ganti-ganti, maka kita perlu cari apa? Ya, kita cuma perlu cari ini aja. R1 kuadrat sama R2 kuadrat yang paling kecil. Nah, ya sudah. Di sini kan R1-nya katanya 6 nih. Oke. Berarti kalau R1-nya 6, berarti R2-nya akan bernilai 9. Kan gitu ya. Berarti tinggal kita cek bener nggak sih? 6 kuadrat tambah 9 kuadrat. Maka jawabannya berapa nih? 36 tambah 81 ya. 36 tambah 81 hasilnya adalah 117. Nah, oke. Terus kemudian kalau misalnya R1-nya 7, berarti R2-nya itu berapa? Supaya jadi 12. Sorry. Ini 12 15 ya. Berarti ini R2-nya 8. Berarti 7 kuadrat tambah 8 kuadrat berarti berapa? 49 tambah 64. Hasilnya adalah 113. Waduh, pas kita lihat ternyata R1 kuadrat tambah R2 kuadrat dengan R1 yang makin besar dan R2 makin kecil akan menghasilkan kombinasi yang makin lama makin kecil ya. Nah, berarti kalau misalnya nih, berarti ketika misalnya kan gini ya, pas kita lihat nih, berarti kalau misalnya R1-nya 8 dan R2-nya ini 7 ya kan, berarti kan 8 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan 113.
Maka ada kalanya nanti ketika kita R2 nya balik lagi alias kita tuker 87, terus R1 nya adalah 9, terus R2 nya adalah 6, akan menghasilkan nilai yang balik lagi ke seperti semula. Artinya berarti kalau kita lihat nih, 6 berarti udah nggak mungkin, 7 nggak mungkin, 8,5 itu R1 nya nih 8,5, berarti otomatis bakal lebih gede daripada 113 dan lebih gede daripada 113, jadi nggak mungkin. Terus 9, udah lebih gede lagi. Dan emang secara logik ya, kalau kita cek ya, ketika R1 nya 7,5 ditambahkan dan kemudian R2 nya adalah 7,5 juga, berarti R1 kuadrat 7,5 kuadrat tambah 7,5 kuadrat, ini hasilnya tuh sekitar 112, kalau nggak salah. Ya coba saya cek dulu. 7,5 kali 7,5 terus kita kalikan dengan 2 adalah 112,5. Nah berarti dari sini kita tinggal ngecek aja nih. Yang penting R1 tambah R2 nya ini nggak boleh lebih daripada 15. Karena kalau misalnya kita nggak tahu nih R1 tambah R2 nya sama dengan 15, atau T1 tambah T2 nya sama dengan 15, maka walaupun kita tahu nilai T nya itu 6, T2 nya kita nggak tahu berapa ya. So emang harus start dari sini dulu. Nah walaupun emang mau coba-coba ya harus tahu dulu nih kira-kira dari P ke Q nya nih berapa. Berarti kalau R1 nya 6, R2 nya 9. Dan ternyata setelah dicoba satu-satu ya kan, nah cuman kalau masalah nyoba satu-satu ini kan kadang ada yang ngeh atau kadang ada yang enggak. Kalau ngehnya gimana nih? Misal pas kita cek nih, set seperti ini, dan ternyata kalau pas dicek seperti ini itu, oh iya, ini kan dijumlah dan hasil kuadrat ya kan, hasil kuadrat yang masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan. Berarti kalau dijumlahkan selama angkanya ketukar walaupun dia angkanya sama, pasti hasilnya sama. So sebenarnya kita nggak perlu ngecek ke bawah lagi sebenarnya, gitu loh ya. Jadi kita nggak perlu ngecek ke bawah lagi. Nah berarti kalau pas dicek nih, oh 6, 7, terus 7,5 ya kan. Karena kalau udah 7 ini 8, otomatis 8,5 ataupun 9 udah otomatis nggak mungkin. Karena bakal makin lama bakal balik lagi, makin lama makin gede, bukan malah makin kecil ya. Ya sudah, ketemulah jawabannya 7,5. Dan ternyata kalau dicek ternyata emang benar. Kalau yang 6 itu hasilnya 117, kalau ini hasilnya 113, ini hasilnya di antara 113 sama 117. Kalau ini jawabannya adalah 117 dan ini adalah 112,5. Maka jawabannya C. Nah, kalau misalnya pakai pendekatan turunan bagaimana? Ya udah, kita bikin dulu fungsi daripada si rumputnya itu sendiri. Nah, karena berhubung toh juga di sini kan R1 sama dengan 15 kurang R2 atau R2 sama dengan 15 kurang R1. Otomatis siapa yang bakal kita rubah? Pasti R2-nya. Karena kan kita udah punya patokan adalah T-nya. Maka pendekatannya selain ini kan harus coba-coba ya jatuhnya. Berarti jadinya begini, 1/4 Pi dikalikan dengan T kuadrat. Nah dikalikan dengan T kuadrat ditambah dengan yang namanya 15 kurang T kuadrat. Berarti kesimpulannya untuk ruas rumputnya atau LR nya adalah 1/4 Pi dikalikan dengan T kuadrat ditambah dengan 225 kurang 30 T ditambah dengan T kuadrat. Oke, berarti karena udah tahu lah ya gambarannya kurang lebih seperti apa, mungkin ini akan saya hapus saja. Barulah kita lanjutkan lagi, kita rapikan lagi. LR-nya sama dengan 1/4 Pi dikalikan dengan T kuadrat, ditambahkan dengan 2T kuadrat dikurang dengan 30 T ditambahkan dengan 225. Nah, berarti dari sini nih kan kalau misalnya kita hitung sebenarnya ya, nah berarti LR nya sendiri itu adalah hasilnya adalah setengah Pi
T kuadrat dikurang dengan 30/4 Pi T ditambah dengan 225/4 Pi. Ya sudah, LR aksen sama dengan 0. Berarti jadinya adalah Pi T, ya kan, setengah kali 2 kali Pi kali T pangkat 1 dikurang dengan 30/4 Pi ditambah dengan 0. Karena kan ini adalah konstanta. Kalau diturunkan hasilnya 0. Nah, sama dengan 0. Berarti Pi T sama dengan 30/4 Pi. Sama-sama kita coret atau alias sama-sama kita bagi dengan Pi. Berarti dapat disimpulkan nilai T-nya adalah 30/4 atau T-nya sebesar 7,5. Tuh, ternyata udah ketemu. Oh, berarti bener dong ya kan? Nilai T ini akan nilai T yang akan menyebabkan luas itu minimum adalah sebesar 7,5. Nah, kenapa ini nggak maksimum atau minimum? Karena kalau kita lihat ternyata nilai T-nya cuma ada 1. Ya, karena T-nya udah ada cuma 1, of course ini kalau nggak maksimum ya kalau nggak minimum. Pasti begitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari gambar grafik di sini, ya kan, fungsi luasnya karena berhubung di sini kita tahu bahwa ini kan A-nya lebih besar daripada 0. Berarti kurvanya akan terbuka ke atas. Nah, kalau gambarnya kurvanya kalau terbuka ke atas, misalkan ini adalah sumbu X, maka gambar grafiknya akan menjadi seperti ini dong, kurang lebih. Ya kan? Walaupun kita nggak peduli dia mau berpotongan atau enggak. Mau berpotongan, kalau nggak berpotongan pun dia tetap aja di atas dan terbuka ke atas. Dan di sini disebutnya titik apa? Titik minimum. Jadi sudah bisa dipastikan cuman ada satu titik. Kalau nggak maksimum ya minimum. Tapi karena berhubung A-nya terbuka ke atas, ya karena A-nya lebih besar 0, maka bisa kita simpulkan dari ini nilainya apa atau titiknya apa. Cuman ada titik minimum. So, mungkin nggak kalau misalnya fungsinya seperti ini terus ditanya titik maksimum? Nggak bisa, pasti minimum. Mungkin kalau bahasa lain selain minimum, titik optimal. Optimal itu bisa maksimum, bisa minimum, ya. Oke. So, untuk nomor 7, jawabannya adalah yang C, ya, 7,5. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ya, jadi nomor 7 nih udah sampai sini aja, nomor 5 sampai 7 karena bahas terkait dengan kandang yang di dalamnya ada kambing, ya, tapi kambingnya nggak boleh ini banget. Oke, nomor 8 sampai 10 ya, 3 nomor terakhir. Ternyata nomor 8 sampai 10 ini lagi bahas Liga Serie A Italia, udah lagi bahas sepak bola ya. Tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga Serie A tahun 2022 dan katanya setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain dan di mana terdapat 20 klub yang bermain di Liga Serie A. Poin yang diberikan di bawah ini adalah setelah klub memainkan sekitar 30 pertandingan. Ya, betul. Terus untuk setiap menangan, oke. Berarti ternyata ada sistem poin yang dimana kalau misalnya dia menang mendapatkan 3 poin, kalau imbang dia 1, kalau kalah nggak dapat poin. Total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia adalah berapa pertandingan? Nah, berarti kira-kira gimana nih cara ngerjainnya? Nah, sebenarnya banyak ada beberapa kondisi ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan diagram pohon, sebenarnya possible nggak sih? Nah, diagram pohon ini pasti possible. Kalau misalnya 20 klub kan katanya, 20 klub di mana Nah, 20 klub ini kita anggap dia klub A sampai dengan klub U ya. Klub nomor 1 sampai klub nomor 20. Nah, diagram pohon ini kan dari A sampai U. Misalnya nih, oke. Ini 1 sampai 20. Nah, berarti kalau diagram pohon nih misalkan nih, klub A otomatis kan akan melawan klub B,
C sampai bla 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 sampai dengan klub T sampai dengan klub U. Di sini ada 19 pertandingan, ya kan? Nah, kalau misalnya bagaimana dengan klub B? Nah, klub B karena berhubung A sama B ini kan gini ya, kan berarti main sistemnya kan 2 pertandingan, berarti pakai sistem home away. Kalau misalnya pertandingan antara A sampai B ya, A sama B ini berarti ini adalah home away. Kalau misalnya kalau misalnya B-nya baru ketemu A, maka si B-nya ini akan menjadi home-nya, baru A-nya akan jadi away ya. Laga tandang dan laga kandang ya. Nah, berarti kalau misalnya B-nya ini baru yang kejadian mungkin A-nya home, B-nya away, maka di sini B-nya home, A-nya yang away. Berarti ini otomatis C bla 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 sampai dengan T sampai dengan U. Pasti ada 19 pertandingan. Nah, karena satu klub ini mempunyai 19 total pertandingan, maka kesimpulannya adalah total banyak pertandingan daripada Liga Klub Italia kalau ada 20 klub, maka gampangnya adalah ya langsung aja 20 kali 19 pertandingan kurang lebih sama dengan 380 pertandingan ya. Maka jawabannya untuk soal nomor 8 adalah yang C. Tapi ada nggak sih pendekatan yang lain? Of course ada. Nah, kalau yang kedua ini kita pakai pendekatan kombinasi sebenarnya bisa. Ya, dengan syarat apa berarti? Kalau A ketemu B itu akan kita anggap sama dengan B ketemu A. Nah, karena begini berarti nanti satu pertandingan kita hitung kali 2. Ya sudah, berarti untuk menggunakan kombinasi berarti 2 dikalikan dengan 20. Dari 20 klub kita ambil 2, ya kan? Jadinya berarti 2 dikalikan dengan 20 faktorial per 18 faktorial kali 2 faktorial. So, otomatis 2 faktorial sama 2 ini kan sama. Jadinya berarti 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial. Maka ininya coret ya. Sehingga hasilnya adalah 380. Sama, ya betul sama. Lagi pas bisa dipakai aja ya. Kalau emang ada beberapa soal yang kalau kita kerjakan tuh nggak bisa semuanya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan pendekatan permutasi. Berarti A sama B ini tidak akan sama dengan B ketemu A. Artinya apa? Udah terhitung nih, ini sama ini terhitung jadi 2. Berarti perlu nggak kita kali 2? Nggak perlu. Langsung aja bilang 20 permutasi 2. Sehingga jadinya adalah 20 faktorial per 18 faktorial. Berarti sama dengan 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial. Maka jawabannya adalah 380 ya. Berarti ini langsung coret ya. Oke, itu untuk soal nomor 8. Jawabannya adalah yang C. Nah, oke, so kita hapus dulu untuk nomor 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, poin minimal yang harus diperoleh di pertandingan tersisa yang untuk menjamin tim ini menjadi juara. Napoli ya, yang kita bahas Napoli nih. Nah, berarti kita bahas nilai dulu nih yang sekarang nih. Kira-kira dengan Napoli 29 menang bla 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 bla. Kira-kira supaya bisa menjamin atau memastikan timnya sebagai juara, kira-kira butuh minimal berapa poin? Ya sudah, kita cek dulu. Mungkin enaknya kita pakai tabel aja kali ya. Nah, kalau misalnya nih, mungkin ini saya kopas dulu, terus saya gedein. Semoga nggak begitu pecah ya. Oke, nggak, harusnya ini masih kelihatan. Nah, kalau misalnya untuk 1 poin kan 3 nih menangnya. Berarti untuk si Napoli ini berarti 57 ya, berarti ya. Megang poin 57. Terus imbang terhitung 1 poin, berarti ini jadinya plus 1. Dan kalah ini 0. Berarti untuk Napoli skornya adalah 57 tambah 1 jadinya 5 tambah 0 jadinya adalah 58. Terus kalau ini 29 kali 3 itu enggak 57. 29 kali 3 itu 7, 87 ya, sorry, 87. Ya, 87 ini 1, ini 0, sehingga skornya adalah 87 tambah 1 sama dengan 88.
Terus kalau ini 24 kali 3. Ya berarti 24 kali 3 itu kan 72 ya. 24 kali 3, coba kita cek dulu. Ya 72 ya. Ini berarti 2 karena 2 kali 1. Ini 0, sehingga jadinya adalah 72 tambah 2 jadinya adalah 74. Kemudian 23 ini berarti 69 tambah 5 0. Jadi ini berarti langsung aja ya. Berarti 69 tambah 5 jadinya 74. Terus ini 21 kali 3 63. Ya kan? 3 berarti 63 ditambahkan dengan 3 maka 66. Terus ini 60 tambah 2 jadinya adalah 60 tambah 2 jadinya adalah 62. Nah, Napoli supaya bisa menjamin, so berarti kita anggap siapa? Maka kita anggap si kompetitornya harus menang semua. Itu paling idealnya. So berarti karena kita tahu bahwa ini kan pasti 38 pertandingan ya. Ada 38 pertandingan daripada masing-masing klub ya. Kan 19 kali 2 ya. Jadinya 38. Maka kalau kita tambahkan ini 6 tambah 6 tambah 6 tambah Napoli nggak usah ya. Atlanta tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 6. Nah, karena kita anggap ini menang semua, ya kan? Berarti ini akan ditambahkan dengan 12 ya. Jadinya 74 ditambahkan dengan 18. Kemudian ini 74 ditambahkan dengan 21. Terus ini 63 tambah 18. Terus ini 62 tambah 18. Berarti kemungkinan besar yang masih bisa ngejar adalah ini 780 ya. Oke, berarti otomatis ini Lazio nggak bakal mungkin bisa ngejar. Terus bagaimana dengan Roma? 81 nih. Otomatis ini juga pasti nggak bakal bisa 66 ya, sorry, ini 66. Jadinya berarti 84 ya. Ini juga masih belum bisa ngejar. Karena kalau misalnya Roma punya poin 84 dengan menganggap ini 6 sisa pertandingan itu menang semua, masih belum bisa nyalip poinnya. Nah, tapi bagaimana dengan AC Milan dan Atlanta? Ini jadinya 892. Terus ini 95. Berarti supaya dia aman, pasti aman ya. Jadi kesimpulannya skor 88 supaya aman berarti harus di atas 95. Berarti kurang lebih minimal poinnya 96 deh. Ya, minimal poin itu adalah 96. Ya udah, berarti supaya biar dapat 96 tambah berapa? Ya, tambah 8 poin. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang C. Yaitu adalah supaya biar dapat 96 poin ditambahkan 8 poin, sehingga AC Milan pun atau Atlanta pun kalau mereka dengan 6 sisa pertandingan atau 7 sisa pertandingan untuk AC Milan, mereka tidak akan bisa menyalip poin Napoli walaupun Atalanta sama AC Milan menang di sisa pertandingan ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 9-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 10. Masih terkait dengan nilai. So berarti ini mungkin gak bakal saya hapus. Nah, untuk soal nomor 10 katanya jika pertandingan tersisa Atlanta atau mungkin boleh lah ya, biar apa namanya, di sini kok ke sini ditanya jika kalah dan untuk AC Milan pada pertandingan sisa untuk menjamin AC Milan. Oke, berarti di sini kita bahas Atalanta dan AC Milan saja ya. Kan jadi dengan poin, oke, untuk Atlanta ya, Atlanta dengan apa namanya, tadi skor poinnya itu berapa Atlanta? Oke, betul loh, sama-sama 74 ya, sama-sama 74. Oke, nah katanya berarti ini kita bahas terkait dengan skor akhir ya, skor akhir. Nah, untuk Atlanta sendiri ya, Atlanta sendiri bisa kita katakan 74 ditambah dengan
kita cek dulu. Jika di sisa pertandingan memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang, dan karena kan ini berarti 6 pertandingan ya untuk Atalanta. Berarti bisa kita simpulkan bahwa tambahan poin untuk Atalanta itu adalah sebesar 2 kali menang, jadinya 2 kali 3, 2 dikali 3 ditambahkan dengan yang namanya sisanya seri. Berarti 4 pertandingannya yang seri ya, dikali dengan 1. Jadinya berarti tambahan poin sebesar yang namanya 10 poin. Berarti kalau kita tulis di sini jadinya 10, jadinya 84. Nah, ditanya kalau misalnya kemungkinan posisi supaya biar menang untuk si AC Milan. Berarti di sini kita harus ngecek satu-satu untuk AC Milan. AC Milan 74 berarti kan gini ya. Ternyata kan 84 nih. Berarti supaya AC Milan itu ada di posisi kedua, berarti skor akhirnya harus akan menjamin ya, berarti harus lebih besar daripada 84. Tinggal kita cek nih untuk nomor 1. Karena skor akhirnya harus lebih besar daripada 4, maka kita cek berarti tambahan poinnya harus lebih besar daripada 10. Ya kan? Karena kan poinnya sama nih, ya kan? Kalau sama-sama 74 dan katanya skor akhirnya si Atalanta ini 84, karena tambahan 10, berarti kalau misalnya AC Milan sampai tambah 11 poin, otomatis dia akan menang. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngitung skor akhir bersihnya sebenarnya. Kita hanya cukup menghitung tambahan poin saja. Toh juga karena berhubung awalnya ini sama, berarti kalau misalnya nambahnya lebih gede, pasti hasil akhirnya bakal lebih gede. Ya kan? Kayak misalnya nih, saya sama-sama punya 3. Terus abis itu yang satu saya tambah 1, yang satu lagi tambah 2. Otomatis kan bakal lebih banyak 5 kan daripada 4. Nah, kurang lebih seperti itu. So berarti kita harus cari skenarionya. Yang pertama, 3 menang, 3 ini kan menang seri kalah ya. 3 seri, 1 kalah. Kita cek dulu. 3 kali 3 ditambahkan dengan 3 kali 1, hasilnya adalah 12. Berarti nomor 1 oke. So udah pasti nggak bakal mungkin jawabannya C ataupun D. Nah terus kita ngecek nomor berapa nih kira-kira. Nah dari sini nih udah pasti nomor 3 bener. Jadi kalau kita mau ngecek nomor 2 atau nomor 4 ya, kalau nomor 4-nya bener pasti jawabannya E. Tapi kalau 4-nya salah masih antara A sama B. Kalau nomor 2 katanya 3 menang, 2 seri, 2 kalah. Jadinya berarti 3 kali 3 ditambahkan dengan 2 kali 1, hasilnya adalah 11. Berarti masih oke nih. Berarti udah nggak mungkin B. Tinggal antara A sama E. Berarti kalian harus ngecek nomor 4. 3 menang, 0 seri, 4 kalah. Ternyata kalau kita cek 3 kali 3 ditambahkan dengan 0 kali 1, maka jawabannya adalah 9. Karena kita mau supaya biar bisa menjamin tambahan poinnya harus lebih besar daripada 10, maka jawabannya adalah yang A. Karena nomor 4-nya salah. Berarti nomor 3 ini pasti benar. Dan ternyata setelah kita cek katanya 3 menang 4 seri, berarti jadinya adalah 3 kali 3 ditambahkan dengan 4 kali 1, maka jadinya adalah 13 poin. Ya, ini kita bahas untuk tambahan poin saja. Ya. Nah, tapi kalau misalnya emang mau cari skor akhirnya, ya, skor akhir untuk si siapa nih? Untuk si AC Milan, berarti kalau untuk skenario yang pertama jadinya adalah 74 tambah 12 jadi 86. Terus yang kedua 74 tambah 11 jadi 85.
Berarti yang ketiga 74 tambah dengan 13 jadinya adalah 87. Dan untuk yang keempat adalah 74 ditambahkan dengan 9, maka hasilnya 83. Dan kalau kita lihat pun ini akan selinier atau akan sebanding dengan skor akhirnya. Dan ternyata bener kan, kalau misalnya tambahan poinnya nggak nyampe 10 atau nggak atau sama dengan 10 alias lebih kecil sama dengan 10 deh, maka bisa dipastikan nggak bisa nyalip bahkan ya. Kalau sama dengan 10 kan skornya imbang. Tapi karena di sini ada kata-kata untuk menjamin ya. Jadi nggak bakal mungkin 10. Pasti pasti lebih besar daripada 10 ya. Nah, ditambah 9 yang lebih kecil daripada 10. Ternyata bener nggak kurang? Iya, bener kan kurang kan? Nah, tapi kalau yang lebih daripada 10, ternyata menjamin supaya biar si AC Milan ini menyalip posisi Atalanta di klasemen nomor 2 ya. So untuk nomor 10 jawabannya adalah yang A. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan persiapan SNMPT 2023 untuk penilaian matematika. Dan untuk pembahasan soal lain agak ditunggu aja ya, karena ini kan masih versi untuk BP3. Nanti untuk versi lainnya atau mungkin sekedar latihan-latihan itu nanti akan saya share atau saya buatkan di video yang terpisah ya. So thanks for watching this video, dan jangan lupa untuk di like dan di share dan di subscribe channelnya jika channelnya bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan mungkin tidak mengerti ataupun mungkin ada kekeliruan dari pembahasan saya, so langsung aja di kolom komentar apa problemnya atau mungkin ada apa koreksiannya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.